Shalom Mama Inang, selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penguat kita, yang mengawali segala kegiatan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang menjaga kami sepanjang malam ini dan membangunkan kami di pagi hari yang indah ini, di mana kami akan melakukan berbagai kegiatan kami satu hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa mendampingi dan mengiringi setiap langkah dan kegiatan kami. Sejenak Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang marguna aka arta hajahaton alai anggo hatigoran paluahon sian hamatean. Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, keluarga menjadi salah satu faktor penting dari setiap proses kehidupan seorang anak. Keluarga menjadi awal dari sebuah pengajaran. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan membimbing anak-anak. Untuk menjadi anak yang bijaksana, tentunya orang tua harus menanamkan sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi pondasi yang kuat untuk mendidik dan memperlengkapi anak-anak agar menjadi anak yang bijak, anak yang pandai dan berakal budi, sehingga mendatangkan sukacita kepada orang tua. Sedangkan anak yang bebal mendatangkan duka cita dan penderitaan bagi orang tuanya. Mengapa Alkitab mengatakan bahwa uang tidak akan menghasilkan keuntungan? Di dalam nats ini sangat jelas dikatakan bahwa sedari kecil, sedari kita masih anak-anak, kita tidak boleh mendoktrin anak untuk menganggap uang adalah yang terpenting. Karena ada yang mengatakan bahwa ketika kita menganggap uang adalah keuntungan, kita akan kehilangan hidup kita itu sendiri. Karena dalam prosesnya, kita akan kehilangan jati diri dan kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita memiliki segalanya, tetapi kita tidak memiliki apapun. Harta yang diperoleh melalui kejahatan tidak akan sedikit pun menguntungkan seseorang. Karena harta tersebut akan membuat seseorang itu menjadi bangkrut imannya, menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Tuhan menggunakan kesulitan hidup ini untuk mengajarkan kita pelajaran berharga untuk kebaikan kita. Tuhan mengizinkan kerugian dan kesulitan untuk mencerahkan agar orang tahu mana yang baik dan yang buruk. Kebenaran mungkin tidak selalu mendatangkan berkat duniawi, tetapi selalu mendatangkan berkat surgawi. Apa yang diperoleh dengan jujur akan menghasilkan keuntungan karena Allah yang memberkatinya. Kebenaran membebaskan dari kematian, yaitu kekayaan yang diperoleh dan disimpan dengan cara yang benar. Kebenaran menandakan kejujuran dan kasih. Kebenaran menjawab tujuan kekayaan, yaitu menjaga kita tetap hidup sebagai awal kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Orang bodoh dan orang jahat membangun kehidupan mereka di atas hal-hal material yang sementara. Tetapi orang yang benar membangun kehidupan mereka di atas hal-hal yang bernilai kekal. Banyak orang kaya tidak dapat menikmati kekayaannya. Banyak masalah yang menimpa, sakit penyakit keluarga yang berantakan, dan sebagainya. Allah memberitahu kita dalam firman-Nya bahwa sebuah kebenaran itu seperti kain kotor yang akan membuka mata kita. Ketika kita mau melepaskan baju itu, kita akan memperoleh kebenaran
Dan kita akan melihat diri kita bersih dan sesuai dengan firman Tuhan. Allah menyediakan kebenaran itu melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dia yang sepenuh hati menaati semua perintah dan ajaran Allah. Dia menanggung semua dosa umat manusia. Sehingga melalui kematian, penguburan dan kebangkitannya, Allah mengampuni kita dan memberikan kita pertukaran yang mulia, yaitu kebenaran atas dosa-dosa kita. Oleh karena kasih karunia Allah, kita dibenarkan oleh Allah. Kita dinyatakan masuk di dalam kerajaan Allah. Semua harta dari segala zaman yang kita tumpuk sedemikian tinggi menggunung tidak ada artinya di hadapan Allah. Yang kita butuhkan adalah kebenaran untuk membebaskan dari kematian. Kebenaran yang disediakan oleh Allah sendiri. Kebenaran itu hanya datang melalui Yesus Kristus. Hanya Dia yang memiliki kebenaran yang membebaskan kita dari kematian. Bagian Tuhan adalah memberkati kita. Bagian kita adalah bekerja, menabur, dan hidup seturut kehendaknya. Amanginang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi pedoman kita hari ini, ayat hari ini, yang bisa kita pegang dan bisa kita tanamkan di dalam diri kita, ialah kebenaran adalah jangkar bagi jiwa kita dan memastikan bahwa kita tidak hanyut dalam pengejaran yang sia-sia. Kebenaran adalah jangkar bagi jiwa kita dan memastikan bahwa kita tidak hanyut dalam pengejaran yang sia-sia. Amanginang, carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Demikianlah berkat Allah akan mendatangkan kehidupan bagi orang yang mengimaninya. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan segala hal di dalam kehidupan kita satu hari ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mengerjakan Tuhan hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa beroleh kehidupan dengan iman yang kami punya. Dan kami harus menjauhi sikap-sikap tamak, kerakusan akan harta duniawi ini Tuhan. Karena Engkau sudah menyediakan segala yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mohon kehadapan-Mu ya Tuhan, berkati setiap aktivitas dan kegiatan yang akan kami lakukan satu hari ini. Berkenanlah Engkau mendampingi dan mengajari kami, serta menopang kami dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Kami mohon ampun Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.